Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan kembali membahas soal Palestina dalam podcast Kajian Timur Tengah. Dan ini adalah melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai bukunya Ilan Pappé, 10 Myths About Israel. Nah, di dalam buku tersebut, di bab 4, saya akan membacakan terjemahannya ya. Jadi bab 4 ini Ilan Pappé membahas tentang mitos atau klaim-klaim Zionis bahwa mereka itu tidak ada hubungannya dengan kolonialisme gitu ya. Jadi mereka membangun mitos bahwa Zionisme itu adalah gerakan pembebasan nasional liberal. Ya. Jadi sama sekali tidak gerakan kolonial gitu. Nah, mengapa kok mereka berusaha menciptakan citra seperti ini ya, bahwa ini bukan kolonial, karena ketika citranya atau ketika diakui bahwa ini adalah proyek kolonialisme, berarti kan perlawanan orang Palestina dianggap sah karena kan melawan kolonialisme, melawan penjajahan. Tapi ketika mereka menciptakan mitos bahwa ini adalah gerakan liberal, gerakan pembebasan. Orang-orang Palestina yang sedang berjuang meraih kemerdekaan itu diposisikan sebagai teroris, gitu. Ya, itu intinya di bab 4 ini. Nah, dalam kesempatan ini saya sudah mengundang Mas Airlangga pribadi. Beliau dosen di Ilmu Politik ya di Universitas Airlangga Surabaya. Dan selama ini juga sudah sering memberikan pencerahan kepada publik mengenai isu Palestina, terutama dari sisi kajian akademisnya gitu. Nah, kali ini saya ingin mengundang Mas Angga untuk berbicara lebih jauh mengenai apa sih sebenarnya sisi kolonialismenya Israel di Palestina, dan juga membicarakan tentang istilah yang sebenarnya sudah lama digaungkan juga ya, bahwa yang terjadi di Palestina adalah settler colonialism atau kolonialis para pemukim atau penjajahan para pemukim gitu ya. Baik, apa kabar Mas Angga? Terima kasih ini sudah hadir di. Baik, Mbak Dina. Ya. Ya, senang Baik. saya bisa diskusi lagi nih. Iya, alhamdulillah kita beberapa kali ketemu ya di webinar sebelumnya ya. Pembicaraan tentang Palestina ini memang seolah tidak usai karena pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terus berlangsung sampai hari tanpa accountability ya yang bisa diterapkan kepada Israel. Ya, jadi settler colonialism itu apa itu Mas Angga sebenarnya? Iya, baik. Settler kolonialisme atau kolonialisme para pemukim itu sebetulnya adalah sebuah sebetulnya adalah suatu bentuk kolonialisme gitu yang berlangsung ketika suatu komunitas, suatu kelompok gitu atau para pemukim itu mencari tempat wilayah baru ya, tempat mereka bermukim, di mana kemudian hal itu dilakukan dengan melakukan pengusiran gitu. Pengusiran terhadap mereka yang sebelumnya sudah tinggal terlebih dahulu di wilayah tersebut gitu. Nah, settler kolonialisme ini kalau kita lihat itu sebetulnya berlangsung di berbagai macam peristiwa sejarah dunia ya. Kalau kita lihat hal itu misalnya berlangsung di Amerika Serikat ketika terjadinya pengusiran terhadap penduduk Indian gitu. Terus kemudian itu juga berlangsung misalnya di Australia yang kemudian yang menimpa kemudian kaum aborigin gitu, atau di New Zealand suku Maori dan lain sebagainya gitu. Termasuk juga yang berlangsung di Palestina saat ini gitu. Nah, kemudian kan seringkali kita bertanya nih, kalau begitu kan seperti yang di Amerika Serikat, kemudian di Australia, di New Zealand, dan di tempat yang lain, serta di Afrika Selatan, itu kan dianggapnya sah gitu ya. Kenapa kita masih mempersoalkan nih soal Palestina gitu kan? Yang harus kemudian kita pertimbangkan adalah bahwa gitu, pengusiran paksa dan praktek settler colonialism di Palestina itu berlangsung, kalau kita ngelihat itu kan sejak tahun berlangsung secara de facto dan de jure secara jelas tegas-tegas tahun 1948. Artinya pada era modern ketika United Nations ya kan, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional yang mengatur bagaimana bangsa-bangsa secara beradab hidup dalam komunikasi internasional yang bermartabat, itu sudah ada gitu.
Artinya itu nggak bisa kita melihat bahwa kalau Amerika Serikat, New Zealand, Australia absah, terus kemudian jelas bahwa dengan sejarah okupasi itu berlangsung pada era ketika kemudian tidak ada tatanan internasional yang modern dan beradab yang bisa kemudian memberikan keadilan terhadap persoalan ini. Sementara yang terjadi dalam Israel Palestina itu berlangsung dalam era ketika secara internasional sudah dibangun suatu bagaimana tata dunia yang lebih beradab dan modern itu dibangun dalam bentuk kemudian hadirnya institusi internasional United Nations gitu. Nah kemudian yang penting juga kemudian kita lihat sebagai suatu definisi settler kolonialisme ketika dibandingkan dengan kolonialisme dalam bentuk yang lebih yang lebih mainstream yang lain, maka settler kolonialisme ini kemudian tujuannya adalah mencari homeland, mencari tanah air, tempat settler kolonialisme, tempat pemukim yang sebelumnya tidak diakui sebagai citizen yang equal, gitu. Mencari tempat lain di mana mereka diakui tanah air mereka sehingga mereka menjadi pemilik dari wilayah tersebut, gitu. Yang hal itu dilakukan dengan melalui lagi-lagi pengusiran terhadap warga yang ada yang sudah terlebih dahulu tinggal di wilayah tersebut. Dan selanjutnya adalah ketika yang dibedakan juga bahwa model kolonialisme lain itu tujuan utama kepentingannya itu adalah bagaimana mengambil benefit atau transfer of value. Jadi transfer of nilai-nilai ekonomi dari suatu wilayah yang dia jajah ke wilayah empire, kan seperti itu. Wilayah tuannya. Sementara settler kolonialisme ini lagi-lagi melihat bahwa mereka bisa jadi kemudian membentuk wilayah baru dan tanah air baru berpisah dengan induknya, empire-nya, dan tujuannya kemudian untuk membangun bangsa baru melalui proses penghancuran dan melalui pengusiran terhadap warga yang tinggal sebelumnya, gitu. Nah, hal ini kemudian hanya bisa dilakukan melalui mekanisme yang disebut sebagai annihilation logics and dehumanization logics. Annihilation logics itu adalah logika untuk menghabisi, menghancurkan, untuk menghancurkan atau menghilangkan dari bumi, gitu, warga yang sebelumnya tinggal pada wilayah tersebut. Dan itu juga dilakukan melalui dengan menunjukkan dehumanisasi. Jadi menunjukkan bahwa warga yang lain itu kurang manusiawi daripada warga yang menjadi settler kolonialisme. Ya kurang manusiawi itu misalnya dalam bentuk-bentuk stigma-stigma bangsa Palestina bangsa yang malas, bangsa Palestina itu bangsa yang kurang beradab, bangsa Palestina itu adalah bangsa yang tidak bisa mengelola tanah Palestina dengan baik dibandingkan dengan pemukim Zionis, gitu, dan lain sebagainya. Nah, melalui logika-logika seperti itulah kemudian settler kolonialisme itu bekerja, gitu. Tadi Mas Angga bilang bahwa mereka melakukan dehumanisasi ya, dan itu memang sampai hari ini tuh saya masih menemukan orang-orang yang masih percaya gitu ya bahwa zaman dulu itu ketika orang-orang Zionis itu datang, orang Palestina itu primitif gitu ya. Yeah. Padahal pada masa itu justru civilized ya, sangat beradab. حيفا كانت مدينة عامرة وكانوا يمرقوا فيها الفنانين من كل البلاد لما يجي مثلا عبد الوهاب ام كلثوم حتى مني اعطوها اسم كوكب الشرق لام كلثوم بحيفا وعلي الكسار كان بحيفا على مسرح سينما عندور هاي السينما العربية اللي كانت تجيب افلام عربية ونشاطات عربية. Ada satu film dokumenter tuh saya pernah tonton dari Al Jazeera, itu judulnya Perampokan Buku-Buku. Jadi rumah-rumah orang Palestina kan mereka diusir, kan rumahnya ya ditinggal begitu saja, dan di dalamnya itu ada sangat banyak buku-buku, dan itu diambil semuanya dibawa ke perpustakaan yang sekarang dimiliki oleh Israel. Dan artinya kan kalau sedemikian banyak mereka mengkoleksi buku kan itu punya peradaban tinggi kan sebenarnya, sangat educated orang-orang di situ. Ya. نبي على المشهورين الدجولين وجدولين بهستوريا عربية اسبرين خشوبين لمعسى
Gini, pertama bahwa hal itu kan bisa kita telusuri dari upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengusiran warga Palestina dan kemudian untuk membangun settler kolonialisme dari kaum Zionis Israel itu kan dilakukan dengan melalui pembentukan mitos-mitos tadi. Mitos-mitos sebagai upaya untuk melakukan ideologisasi atau untuk membangun hegemoni bahwa memang Zionis itu absah di sana gitu. Yang mana itu dibangun melalui rangkaian statement-statement dan tindakan-tindakan politik yang dilakukan tidak saja oleh kalangan Zionis, tapi juga elit established dari Inggris pada waktu itu, pada UK gitu, yang memiliki orientasi religi politik sebetulnya Zionis Christian gitu. Dari interaksi antara kedua elemen ini kemudian memunculkan misalnya istilah tentang Palestina itu adalah country without people to people without country, yang kemudian diterjemahkan lagi dalam mitos-mitos kalangan Israel itu menjadi land without people to people without land. Itu di mana hal ini kemudian dianggap bahwa tanah Palestina itu sebetulnya without people itu bukan berarti tidak ada orang sama sekali di sana. Tapi bisa dianggap bahwa tidak ada masyarakat modern. Tidak ada warga yang memiliki kapasitas untuk membangun Palestina. Dan logika dehumanisasi itu bekerja kemudian dianggap bahwa warga Palestina ini adalah warga yang malas, warga yang nggak pinter. Mereka tidak memiliki konsepsi tentang kebangsaan karena primitifnya dalam narasi hegemonik mereka, maka mereka kemudian tidak pantas menjadi bangsa dan tidak pantas memiliki tanah air Palestina. Gitu. Padahal kalau kita lihat sejarah gitu, dari berbagai penjelasan sejarah, misalnya Ilan Pape, terus kemudian macam-macam itu mengutarakan bahwa narasi tentang kebangsaan itu sebetulnya sudah muncul sejak abad ke-19 di Palestina gitu. Dalam bentuk misalnya menyatukan baik kemudian masyarakat Palestina dalam konstruksi kebangsaan yang lebih luas dalam konteks kebangsaan Arab. Pada waktu itu sudah ada konstruksi bagaimana kemudian lepas dari kekhalifahan Turki, maka kemudian Arab akan membentuk kebangsaan yang lebih luas gitu, di mana Syria, Damaskus itu menjadi capitalnya, menjadi ibu kotanya, atau bahkan kemudian dalam bentuk perkembangannya nasionalisme yang berpijak pada Palestina. Itu sudah berlangsung sejak abad ke-19 gitu. Dan kemudian narasi bahwa Palestina itu kemudian tidak memiliki konsepsi kebangsaan itu terbantahkan dengan sendirinya kalau kita melihat bahwa pada awalnya Inggris itu kemudian melakukan perundingan, melakukan deal, negosiasi itu dengan warga Palestina, dengan representasi elit-elit Palestina. Bagaimana mungkin gitu? Misalnya internasional seperti Inggris melakukan deal dengan komunikasi dalam konteks kemudian hubungannya dengan masa depan, bagaimana kemudian wilayah tersebut kemudian jadi wilayah teritori yang otonom, itu tidak dengan suatu konstruksi masyarakat yang sudah berbasis kebangsaan. Jadi itu sudah terbantahkan dengan sendirinya bahwa konsep Palestina itu tidak memiliki bangsa ketika Inggris itu melakukan komunikasi dan deal dengan komunitas kemudian elit-elit Palestina gitu, yang mana mendiskusikan tentang masa depan Palestina gitu. Dan kalau kita melihat bahwa secara peradaban, secara intelektual Palestina itu sudah berkembang dengan baik. Artinya kalau kita lihat bahkan sebelum kedatangan Zionis, hubungan antar agama, solidaritas antar agama itu sudah berkembang dengan baik di Palestina. Antara komunitas Muslim, komunitas Kristen, dan komunitas Yahudi di sana. Gitu. Dan justru kemudian benturan politik, polarisasi identitas, dan benturan antar masyarakat itu berlangsung justru setelah Zionis datang. Gitu. Nah, di sini yang kemudian kita melihat bahwa seringkali justru setiap argumentasi kritis yang kemudian
mendukung pembebasan Palestina, terus kemudian mendukung Palestina itu kemudian menjadi bagian dari klaim atau hak dari bangsa Palestina, itu bisa kita lihat rasionalitasnya secara sejarah. Yang hal itu kemudian tidak terlihat ketika argumen-argumen kalangan-kalangan yang mendukung Zionis itu memberikan klaim tentang legitimasi dari pemukim Yahudi di sana. Ini ada yang menarik misalnya kalau kita dengar statement yang pernah diutarakan oleh salah seorang filsuf Yahudi sendiri yang namanya Erich Fromm. Erich Fromm itu kita tahu adalah filsuf yang paham betul, memahami tentang Taurat, tentang tradisi-tradisi suci, kemudian kaum Yahudi, dan juga memiliki pandangan yang kritikal gitu. Salah satu dari eksponen masa Frankfurt yang mengutarakan tidak masuk akal gitu. Pada era modern seperti sekarang ini, kemudian suatu bangsa legitimasi terhadap pemukiman yang mereka duduki itu dibangun berdasarkan suatu misalnya kitab suci yang ribuan tahun yang lalu. Gitu. Nah, artinya itu kan justru mitologisasi ini yang kemudian berkembang. Yang seringkali kemudian disalahpahami oleh banyak kalangan itu kan bahwa mereka yang mendukung pembebasan Palestina itu adalah pembelaan yang berbasis politik identitas, politik agama. Ya, sering tuh kayak gitu. Sering seperti itu. Gitu. Padahal sebetulnya enggak. Kalau kita lihat justru ini argumen-argumen yang berbasis historisitas dan berdasarkan data-data yang konkret. Gitu. Dukungan terhadap Palestina itu kemudian sama sekali tidak membutuhkan klaim-klaim mitologisasi dari kitab suci atau apapun, gitu kan. Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana melihat persoalan ini secara adil. Saya pikir demikian, Mbak. Ya, kalau dihubungkan dengan ini gimana, Mas Angga? Jadi kan balik lagi ke masalah dehumanisasi ini ya. Kan Inggris waktu itu pasca perang itu kan mendapatkan status mandat gitu ya. Dengan janji akan membantu orang-orang Palestina untuk mempersiapkan jadi sebuah negara merdeka kan gitu. Iya. Nah, artinya sejak awal perspektifnya orang-orang Inggris itu menganggap orang Palestina nggak akan mampu bikin negara sendiri, makanya mereka harus ada di situ untuk membantu. Nah, pertanyaan saya, ini memang perspektif kolonialis ya. Inggris kan memang denekotnya imperialis ya, memang negara penjajah. Jadi ketika memandang bangsa jajahan itu ya memang cara pandangnya ada cara pandang yang merendahkan seperti itu. Kemudian ketika Inggris deal dengan kelompok-kelompok Zionis, deklarasi Balfour misalnya, mau mendirikan negara di Palestina, itu juga dengan perspektif bahwa orang-orang Arab itu nggak akan bisa melawan, pasti mau saja gitu. Kalau seandainya negaranya dibagi dua dengan orang-orang Zionis. Apakah betul ada pandangan yang inherent yang ada di kalangan penjajah gitu ya? Ya, memang gini Mbak, logika kolonialis itu logika imperialisme gitu, yang sebetulnya itu inherent dalam pandangan seperti yang tadi Mbak Dina utarakan gitu, yang sebetulnya baik era imperialisme Romawi sampai imperialisme Eropa gitu kan, Inggris itu berangkat dari suatu pandangan bahwa wilayah-wilayah yang masih belum diduduki atau belum didatangi oleh kaum imperial tadi, itu adalah wilayah yang tidak bertuan. Karena tidak bertuan, maka mereka punya hak menjadi tuan, kira-kira seperti itu. Nah, karena mereka menjadi tuan, mereka kemudian bisa kemudian melakukan tindakan-tindakan politik yang mereka kehendaki bagi kepentingan mereka, gitu, tanpa mengindahkan mereka yang tinggal pada wilayah tersebut, gitu, atau kelompok natif yang ada di sana, gitu. Nah, dalam hal ini kemudian apa kepentingan dari Zionisme dan kemudian Inggris di sana, UK di sana? Memang ini bisa kita lihat adanya suatu aliansi yang sifatnya paradoks. Aliansi yang paradoks itu begini, bahwa kalau kita lihat bahwa salah satu tendensi atau sentimen utama dari kekuatan imperialis UK yang kemudian memiliki mandat di sana di Palestina pada waktu itu
dan beberapa kalangan-kalangan politisinya tadi itu sebetulnya memiliki tendensi yang atau sifat dan karakter yang cenderung antisemit. Ini yang menarik nih. Jadi Zionis difasilitasi oleh kekuatan imperium yang memiliki karakter antisemit. Nah, mengapa ini bisa terjadi gitu? Jadi kalau kita ngelihat baca sejarah, misalnya kemudian dari catatan tentang posisi Balfour, posisi dari kalangan-kalangan aristokratik Inggris pada waktu itu, mereka sebetulnya tidak ingin terjadinya kemudian imigrasi kalangan-kalangan Yahudi dari Eropa Timur pada waktu itu yang mengalami pogrom ya, pembersihan pada abad ke-19, itu akhirnya mereka bermukim di Inggris. Sehingga kemudian dari situ mereka memberikan ruang yang luas sejak abad ke-19, akhir abad ke-19, untuk memfasilitasi imigrasi kalangan-kalangan Yahudi ke Palestina agar mereka tidak berimigrasi ke negaranya. Itulah kira-kira. Nah, dari situ artinya sebetulnya sejak awal narasi persoalan dari Zionis itu adalah persoalan Eropa sebetulnya. Persoalan rasialisme masyarakat dan warga Eropa gitu. Yang mana mereka tidak menginginkan hidup bergotong royong bersama-sama dengan kaum Yahudi yang ada di sana gitu. Sehingga mereka memberikan tempat di Palestina pada waktu itu tanpa mengindahkan hak hidup dan kemudian otonomi dari warga Palestina. Nah, di sisi yang lain ada juga kepentingan imperialisme. Kalau kita baca sejarah dari Zionisme gitu, dalam berbagai deklarasi Zionis dan hubungan lobby-lobby yang dilakukan oleh para petinggi Zionis dengan para elit imperial pada waktu itu yang sebetulnya tidak langsung mendapatkan dukungan, kalangan Zionis itu mengutarakan bahwa kira-kira seperti ini, daripada kami ini menjadi masalah kalian terus, biarkan kami untuk menjaga teritori gimana kemudian kalian berkuasa di sana, gitu, di Timur Tengah. Gitu. Nah, itulah kemudian menjadi alasan argumen dari proses-proses yang berlangsung di mana aliansi antara kepentingan antisemitisme, kepentingan Zionisme, dan kepentingan imperialis yang ada di sana. Dan jangan lupa kalau misalnya diutarakan oleh Ilan Pappé, itu dan sebetulnya para sejarawan post-Zionism, New Historian Post-Zionism, mereka melihat bahwa dalam catatan-catatan imigran pertama itu warga natif Palestina itu adalah warga yang ramah. Warga yang sebetulnya mereka sejak awal paham tentang persoalan yang dihadapi oleh kaum imigran yang datang ke bumi Palestina, dan mereka memberikan ruang, memberikan tempat, dan ikhlas untuk menjadi tetangga mereka. Nah, persoalan itu terjadi ketika kemudian kalangan-kalangan elit Zionis memasukkan agenda settler kolonialisme sebagai bagian dari perjuangan mereka. Yang itu sebetulnya kemudian muncul dibangun melalui argumen Benny Morris, David Ben-Gurion. David Ben-Gurion terus yang lain yang menyatakan bahwa ini tanah Palestina, ini tanah yang subur. Gitu. Warga Palestina ini nggak bisa ngatur tanah. Yang pantas dan bisa capable mengatur tanah ini adalah kita. Gitu. Maka usirlah mereka, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kemudian mulai muncul gesekan-gesekan sosial dan politik. Dan selanjutnya, kalau kita melihat bagaimana interaksi antara pemerintahan mandat di UK, gitu, warga Palestina, dan juga kemudian Zionis, warga Palestina itu kemudian dalam proses-proses perundingan itu kemudian menyatakan bahwa dalam negara yang akan dibangun bagi bangsa Palestina gitu, ke depan, gitu, kami memberikan ruang yang equal bagi representasi kalangan Yahudi di sana. Hal itu ditolak oleh kalangan Yahudi. UK malah mengutarakan memberikan janji komitmen bahwa Palestina menjadi homeland, tanah air bagi kalangan Zionis. Gitu. Sehingga ini sebetulnya adalah suatu suatu proses politik yang memang sejak awal itu meninggalkan dan mengkhianati warga Palestina. Sehingga kemudian tidak tidak terelakkan proses selanjutnya terjadi clash dan benturan yang keras tahun 1929. Dan yang menarik misalnya, dan ini yang kemudian seringkali
kalau dalam pandangan mainstream itu kurang adil dalam melihat posisi kalangan-kalangan elit Palestina. Contohnya misalnya salah satu elit Palestina itu mufti dari Palestina itu kan dianggap adalah antek dari Nazi gitu ya, antek dari Hitler gitu. Ya, itu sering tuh dikemukakan sama para pendukung Israel. Nah, kemudian dari situ kemudian menghilangkan legitimasi seluruhnya dari warga Palestina. Harus dilihat narasi historisnya secara utuh gitu, untuk melihat itu. Pertama, bahwa sejak awal mufti Palestina ini kemudian mengambil posisi yang berbeda dengan kalangan-kalangan kelompok-kelompok yang mencoba mengambil tindakan perlawanan bersenjata. Izzuddin Al-Qassam itu kan perlawanan bersenjata, dia menolak gitu. Kita masih bisa melakukan perundingan, kita masih bisa menempuh jalan damai. Posisi awalnya seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya, ketika kemudian semakin jelas bahwa Inggris itu semakin cenderung mendukung posisi dari Israel, maka kemudian mufti ini juga tetap secara damai itu kemudian terlibat dalam tindakan demonstrasi, pemogokan, dan seruan-seruan agar British ini merubah posisinya secara internasional. Nah, dari situ kemudian tindakan dari penguasa elit itu semakin keras terhadap mufti ini, yang akhirnya kemudian terpaksa kemudian dia terusir dari Palestina. Nah, dalam kondisi seperti ini, dia membutuhkan sebetulnya bagaimana agar internasional melihat keadaan. Yang terjadi adalah mufti Palestina ini kemudian terjebak dalam kondisi yang disebut enemy of my enemy is my friend. Seperti itu. Nah, konteks ini yang tidak dipertimbangkan. Tapi yang juga harus diingat juga bahwa itu bukan eksklusif posisi unik dari mufti Palestina. Pada awalnya juga pada awal-awal perang menjelang Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Kedua, kalangan elit Zionis juga jangan lupa bekerja sama dengan Hitler. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian perlu kita jelaskan secara jernih. Bagaimana kemudian kita melihat kondisi yang berlangsung. Dan selanjutnya kemudian setelah pelan-pelan tahun setelah 19 kembali ke mufti tadi, setelah 1945 itu juga kemudian dia melihat keadaan secara lebih jernih dan kemudian mendorong lagi meluruskan kembali kemudian perjuangannya untuk kemerdekaan Palestina. Kira-kira seperti itu. Ya, saya sering dapati orang-orang pro Israel ini memotong sejarah semaunya ya di kronologi yang di titik yang menguntungkan mereka diambil begitu saja, dilepaskan dari konteksnya gitu kan. Termasuk yang tentang mufti ini. Biasanya fotonya aja disebarluaskan gitu kan, dan menutupi kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kok sampai pada titik itu sikap si mufti ini kan gitu ya. Nah, sebetulnya yang kalau kita lihat bahwa klaim dari kalangan Zionis terhadap Palestina itu juga dibangun berdasarkan pada perspektif yang rasialis. Gitu. Sebetulnya sama dengan bagaimana kemudian rezim apartheid di Afrika Selatan, kalau kita melihat similaritasnya, itu kemudian mengklaim apartheid atau mendiskriminasi warga yang lain gitu. Nah, kalau di sini kalau saya mau mengembangkan lebih jauh bahwa solusi tentang Israel itu kemudian hanya terbatas selama ini pada dua wilayah seperti itu kan, dua negara gitu. Kemudian dianggap bahwa solusi satu negara itu dianggap tidak rasional. Nah, tapi kalau kita melihat secara demokratik, secara kritikal perspektif ini, bahwa ketika basis-basis legitimasi dari Zionisme itu dibangun berdasarkan mitologisasi yang tidak berdasarkan pada fakta historis, berdasarkan pada fakta-fakta tentang tendensi rasialisme dalam kekuasaan, maka sebetulnya rezim Zionisme sendiri sebetulnya illegitimate sebagai suatu negara di mana menyatukan nation state yang ada di dalam. Nah, artinya di situ bahwa upaya untuk membongkar, mendekonstruksi Zionisme sebagai satu rezim
itu valid secara rasional, secara argumentasi rasional. Karena kemudian landasan-landasan berdirinya Zionisme yang dibangun berdasarkan pada tendensi settler colonialism di era modern, pada tendensi rasialisme, gitu, pada era yang sekarang ini berdasarkan pada equality, sehingga di dalamnya solusi satu negara di mana terbangun suatu landasan negara yang demokratik, yang equal, gitu, yang menaungi secara setara setiap warga berdasarkan kewargaan, itu menjadi justru lebih, menurut saya, lebih sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip kesetaraan, gitu. Nah, itu yang seringkali juga disalahpahami, Mbak. Artinya bahwa solusi satu negara itu adalah solusi yang kemudian berdasarkan pada klaim agama, berdasarkan pada klaim yang nggak adil segala macam. Nggak juga, gitu. Kalau kita lihat bahwa rezim yang hadir sebelumnya itu menjadi tidak sejalan dengan kriteria demokrasi, tidak sejalan dengan kriteria kesetaraan, tidak berdasarkan pada suatu klaim-klaim politik yang kuat, gitu. Berarti kan harus didekonstruksi dulu ini rezimnya dan dibangun suatu tatanan politik yang lebih demokratik di atasnya. Saya pikir demikian. Nah, menarik nih. Saya jadi teringat bahwa terkait demokrasi ini, Israel itu sering disebut sebagai negara paling demokratis di Timur Tengah. Ya, sering juga para pembela Israel tuh ngomong gini, loh di Israel itu juga ada orang Arab kok, ada orang Islam kok, gitu. Jadi mereka membela kedemokratisan Israel itu dengan mengatakan ada warga Israel yang Arab Palestina dan Islam, gitu kan. Mereka melepaskan dari konteksnya, kenapa kok ada orang Arab di situ, gitu ya. Itu kan orang-orang yang tadinya memang ada di situ, tapi tidak ikut terusir ke tempat lain. Dan kenyataannya seperti yang dilaporkan oleh Human Rights Watch kan, memang mereka mengalami diskriminasi, menjadi warga kelas 2, gitu ya. Ya, nah terus kemudian kalau saya baca bukunya Gilad Atzmon itu, dia kan lahir dan besar di Israel. Terus tapi sekarang menjadi pembela Palestina. Dia bilang dia itu tumbuh besar tanpa pernah melihat orang Palestina. Kenapa? Karena orang Palestina, orang-orang Arab Palestina yang ada di Israel, yang menjadi warga Israel itu keluar itu di malam hari. Karena mereka menjadi pekerja-pekerja kasar yang ngumpulin sampah, yang membersihkan jalan, pokoknya. Jadi mereka tidak saling kenal satu sama lain, gitu kan. Nah, artinya klaim soal bahwa Israel ini demokrasi itu jelas sudah terbantahkan, dan juga bahkan sudah ada laporan juga kan dari Amnesty International, dari Human Rights Watch. Dan tadi Mas Angga bicara soal solusi satu negara, itu kan sebenarnya solusi yang ditawarkan terkait dengan demokrasi kan. Betul. Ya. Ya, betul. Jadi dibentuk sebuah rezim yang demokratis di atas tanah itu, betul, yang mengayomi semuanya. Yang mengayomi semuanya. Nah, tapi kan penolakan Israel adalah karena kalau itu diambil, artinya kan hak-hak orang Palestina harus dikembalikan ya. Iya. Betul. Padahal itu rumah-rumah mereka udah nyaman di rumah-rumah yang mereka rampas itu. Mereka nggak mau kehilangan itu kan. Ya, itu betul. Saya pikir ini tantangan terbesarnya ya, karena mereka sedemikian ingin mempertahankan kekayaan dan kenyamanan hidup yang sudah mereka punyai, gitu kan? Iya, Mbak. Nah, itu begini, kalau kita nanti memasuki situ, maka kita akan masuk pada diskusi tentang apakah warga Palestina itu keluar dari tanah Palestina itu secara sukarela atau diusir. Itu nanti kita masuk dalam diskusi itu. Apakah kemudian bahwa kalangan Zionis itu kemudian mendapatkan tanah Palestina itu hanya melalui transaksi ekonomi, gitu, beli tanah, atau juga melalui kekuasaan, gitu kan. Nah, itu yang masuk ke diskusi selanjutnya, gitu, dari pembahasan kita ini. Ini ada yang menarik sebetulnya. Ilan Pape itu menunjukkan bahwa pada saat Nakbah 1948 itu kemudian sebetulnya dunia internasional pada waktu itu sebetulnya juga melihat bahwa sudah terjadi suatu keadaan yang tidak adil ketika terjadinya pengusiran terhadap warga Palestina. Sebetulnya Amerika Serikat sendiri sebetulnya sampai pada era JFK
Kennedy itu kemudian memberikan tekanan politik bahwa harus ada solusi yang adil terhadap warga Palestina yang terusir, gitu kan. Nah, oleh karena itu kemudian para elit Israel pada waktu itu mencari-cari alasan-alasan historis, mencari-cari alasan fakta bahwa tidak terjadi pengusiran. Nah, ini ada yang menarik bahwa pada saat ketika tekanan politik terhadap Israel ini menguat, kemudian Presiden Israel Perdana Menteri Israel pada waktu itu tahun 1950-an atau 60-an itu meminta para sarjana Israel untuk mencari fakta historis tentang apa yang terjadi tahun 1948. Gitu. Dan pada saat riset itu dilakukan, kesimpulan pertama oleh salah seorang akademisi Israel, namanya kalau nggak salah Roni Gabay, itu menunjukkan bahwa teritori Israel tahun 1948 itu kemudian bisa dibangun seperti itu hanya melalui proses teror, intimidasi, dan pengusiran. Hasil riset ini kemudian tidak diakui oleh otoritas Israel dan dibuat riset lagi sampai membuktikan bahwa yang terjadi bukan demikian. Gitu. Nah, yang menarik sebetulnya, yang ini juga para pendukung Zionis ini tidak jujur dalam melihat persoalan, gitu. Bahwa sebetulnya tanah yang ada di Palestina yang diambil alih melalui transaksi ekonomi itu tidak lebih dari 7% sebetulnya. 7% dari teritori gitu. Sehingga kemudian para petinggi Zionis pada waktu itu sudah kemudian mengambil sikap dan mengambil tindakan politik ketika otoritas mandat dari Inggris itu selesai, maka harus dilakukan proses pengusiran paksa oleh kepada warga Palestina, dan yang terjadi adalah ethnic cleansing, pengusiran paksa gitu. Dan sebetulnya yang terjadi inilah yang kemudian membuat masuknya kemudian tentara Arab ke Israel pada waktu itu, yang sebetulnya tidak sebesar yang digambarkan oleh warga Israel, oleh otoritas Israel gitu. Nah, mereka masuk kemudian karena terjadi proses-proses pembantaian dan pengusiran paksa oleh otoritas Israel, oleh milisi Israel pada waktu itu terhadap warga Palestina. Nah, sehingga sejak awal bahwa ini adalah bentuk-bentuk sebetulnya settler colonialism yang dilakukan tanpa kesepakatan gitu dan kesukarelaan dari warga Palestina itu sendiri sebetulnya. Gitu. Ya, kan memang salah satu di antara bantahan yang diberikan oleh para pembela Israel itu cerita bahwa orang-orang Palestina tuh pergi sendiri kok, emang disuruh sama pimpinannya gitu kan, sama pemimpin-pemimpinnya, udah pergi aja dulu gitu. Padahal dokumennya Israel sendiri menyebutkan adanya pengusiran dan pembunuhan itu kan, seperti yang dicatat oleh Ilan Pappe di buku Ethnic Cleansing itu kan. Kemudian yang menarik tadi kata Mas Angga, mereka bikin riset untuk membuktikan atau menutupi fakta pengusiran yang dilakukan itu. Berarti kita juga bisa mencatat di sini, dan itu memang betul terjadi, Israel ini dalam menjustifikasi keberadaannya gitu ya, menjustifikasi semua kejahatan kemanusiaan yang diperbuatnya itu juga melibatkan akademisi juga kan. Selain melibatkan media, mereka juga melibatkan akademisi, sehingga banyak buku-buku yang memberikan justifikasi pada Israel. Jadi misalnya kayak saya baca buku-buku HI gitu ya, itu tetap ketika sedang bahas kasus Israel tuh ya yang memang memposisikan Israel itu sebagai korban terorisme gitu kan, Palestinanya yang jadi teroris. Iya, nah itu sebetulnya kan yang menjadi alasan kebangkitan dari kalangan-kalangan sejarawan baru, historian yang disebut sebagai post-Zionism gitu kan, di mana mereka ini sebetulnya kan sebagian besar adalah warga Israel sendiri gitu kan, seperti Benny Morris, terus kemudian Ilan Pappe gitu kan, terus Avi Shlaim segala macam, itu mereka sebetulnya adalah warga Israel sendiri yang mereka kemudian ingin mencari tahu gitu kan tentang asal usul dan origin dari negaranya sendiri gitu kan.
Nah, dari situ mereka temukan banyak kemudian fakta-fakta sejarah yang tidak sejalan dengan propaganda dan mitos-mitos yang selama ini mereka dapatkan, kira-kira seperti itu kan. Nah, kemudian menunjukkan berbagai fakta-fakta yang selama ini ditutup-tutupi oleh otoritas Israel itu sendiri dan yang dibangun berdasarkan pada persekongkolan antara otoritas kekuasaan dari Israel dengan otoritas pengetahuan yang ada di sana. Gitu. Baik, nah kalau ini mungkin yang terakhir ini menurut Mas Angga ini adalah perkembangan yang yang membawa harapan tidak, bahwa kalau saya perhatikan semakin banyak orang Israel sendiri yang memberikan pembelaan kepada Palestina, ya terutama di kalangan masyarakat sipil, anak-anak muda gitu ya, kayak yang misalnya di Sheikh Jarrah itu yang bikin barikade terus membantu anak-anak muda Palestina itu orang Israel juga. Jadi anak-anak muda Israel yang akhirnya mereka tersadarkan ini ada yang salah dengan rezim di Israel ya, melakukan kejahatan kemanusiaan dan lain-lain. Terus kita lihat juga aksi-aksi demo pro Israel justru akhir-akhir ini yang banyak terjadi justru di negara barat. Ya kan? Di Amerika Serikat bahkan di Lincoln Memorial itu bikin demo besar-besaran tahun lalu kan? Because every single day that we don't speak out as Jews in support of Palestinian liberation is another day too late. And our duty and our responsibility and our commitment is to do every single thing that we can do in solidarity with the Palestinian people. Nah, artinya memang ada perubahan opini publik ya, lebih aware soal Palestina. Menurut Mas Angga, apakah ini harapan yang menggembirakan? Ya, saya pikir ini adalah suatu harapan yang lebih baik ya. Artinya bahwa semakin banyak kalangan masyarakat sipil itu yang sadar gitu kan tentang bagaimana kekuasaan, mekanisme dan pola kekuasaan itu bekerja sebetulnya kan tidak sejalan dengan kehendak-kehendak yang mereka perjuangkan secara demokratis gitu kan. Dan juga kemudian kan pelan-pelan juga di kalangan komunitas warga di Israel sendiri melihat bahwa ternyata kemudian kekuasaan sendiri tidak bekerja kemudian secara setara gitu. Dimana kemudian justru kalau kita lihat kan bahwa tendensi-tendensi mitologisasi terus manipulasi sejarah segala macam itu justru menggerogoti dan menghancurkan semangat misalnya dari keyakinan mereka sendiri gitu. Baik secara religius misalnya menggerogoti keyakinan Yahudi mereka sendiri atau bahkan menggerogoti kepentingan yang misalnya lebih sekuler adalah tatanan demokratis dan kesetaraan yang mereka yakini kalangan-kalangan muda ini, gitu kan? Contohnya misalnya secara religius misalnya, secara Yahudi bahwa 10 perintah Tuhan itu adalah ya berbuat baik dengan tetanggamu, gitu kan? Jangan hormati hak milik orang lain, gitu kan? Jangan bunuh orang lain. Sementara mereka kemudian menyaksikan bahwa pendahulu mereka itu menggunakan agama, gitu kan? Menggunakan legitimasi agama itu justru bertentangan dengan 10 perintah Tuhan gitu. Sehingga tidak masuk akal itu kan dalam perspektif itu. Demikian juga dalam perspektif kalangan-kalangan Yahudi yang lebih meyakini nilai-nilai universalitas kemanusiaan gitu. Nilai demokrasi, bahwa yang terjadi itu bertentangan dengan apa yang mereka yakini sehingga kemudian muncul penolakan-penolakan terhadap proses tersebut. Dan saya melihat bahwa itu proses demokratisasi dan perjuangan menuju kesetaraan di bumi Palestina itu bisa diperjuangkan. Sehingga artinya bahwa solusi-solusi yang diambil itu ketika berangkat dari posisi pentingnya penegakan demokrasi dan kesetaraan, itu harus dilakukan melalui dekonstruksi dan pembongkaran terhadap legitimasi sistem Zionisme itu sendiri gitu. Tanpa itu kemudian yang terjadi adalah terjadi selalu antagonisme, benturan-benturan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dibangun. Demikian. Baik, terima kasih banyak Mas Angga. Saya catat yang tadi itu proses dekonstruksi itu. Saya pikir itu juga perlu kita lakukan bersama ya. Artinya kita akademisi, tapi juga sebagai netizen terus menyuarakan bahwa apa yang terjadi di Palestina itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan dan kemudian ini adalah settler colonialism. Kita memperkenalkan istilah itu
sehingga suara pembelaan kepada Palestina itu tidak berbasis politik identitas. Politik Ya identitas. gitu ya kan Mas ya. Iya. Ya jadi dengan cara seperti itu terjadilah yang tadi Mas Angga bilang itu ya, dekonstruksi tadi kan. Betul. Jadi orang udah bisa melihat secara konseptual di mana nih letak kesalahan rezim ini, sehingga memang yang paling masuk akal memang rezimnya itu dibubarkan dan dibentuk sebuah rezim baru yang demokratis yang mengakomodasi semua pihak yang ada di sana kan gitu ya. Secara equal, saya pikir demikian. Ya, oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat buat para pemirsa dan tentu kita doakan agar Palestina segera mencapai kemerdekaan. Terima kasih Mas Angga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.